Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 377, tidak mungkin aku percaya padamu. Dengan semua jembatan terbakar, tentu saja tidak ada hidup berdampingan secara damai. Jing Yun dan Mama Su kembali ke ruang operasi, dengan paman tertua segera keluar, dibantu oleh seorang perawat. Paman tertua, apakah kamu baik-baik saja? Su Yihong menghampirinya dan bertanya. Paman tertua pucat, tetapi pada akhirnya, hanya tangannya yang terluka. Itu hanya jari, tidak penting. Meski begitu, Yi Feng, kamu harus berhati-hati mulai sekarang. Jangan terlalu gegabah. Paman sulung, kau tidak tahu ini, tapi adik laki-lakiku ini mengatakan banyak hal yang tidak masuk akal saat kau menjalani operasi, termasuk fakta bahwa aku adalah putramu. Paman tertua melamun selama 2 detik mendengar kata-kata itu, sebelum tertawa terbahak-bahak. Benarkah? Itu sangat lucu. Jing Yun pun ikut tertawa. Fakta tidak bisa menjadi kebohongan, kebohongan tidak bisa menjadi fakta. Lebih baik kita tidak bertemu lagi mulai sekarang. Su Yihong berkata dengan tegas kepada Jing Yun. Aku akan meminta seseorang untuk mengatur tempat tinggal untukmu di tempat lain. Mengapa kamu tidak keluar rumah saja, kakak? Kau boleh melakukan apapun yang kau mau dengan ibu dan ayah begitu aku pergi. Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang sedang kau lakukan? Lagi pula, Su Yihong bertekad untuk menduduki keunggulan sepanjang waktu. Namun, sangat mengagumkan baginya untuk tetap tenang, meskipun kebenaran hanya tinggal 1 lembar kertas lagi untuk terungkap. Aku juga bisa mengatakan itu padamu, kakak. Aku tidak tahu apa yang akan kau katakan pada ibu dan ayah, dan itulah sebabnya aku tidak akan pindah. Jing Yun menjawab apa adanya. Pasangan Su merasa tidak berdaya menghadapi kedua kakak beradik itu yang menjadi sangat penuh kebencian. Hari ini aku benar-benar menyelamatkan seekor serigala bermata putih. Paman tertua Su tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus saat itu juga. Ngomong-ngomong, Yi Hong, kamu sudah bersama keluarga Su selama bertahun-tahun dan orang tuamu pasti tahu seperti apa dirimu. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa membuat keributan hanya dengan beberapa patah kata. Kita lihat saja nanti apakah ada yang perlu dikhawatirkan setelah kakak melakukan tes paternitas dengan paman tertua. Aku siap berangkat kapan saja. Setelah itu, paman tertua menoleh ke saudaranya sendiri. Anak bungsumu benar-benar mengagumkan, membuat keributan hanya beberapa hari setelah kembali ke keluarga. Bersihkan matamu, atau kau akan menderita jika kau ditipu. Awalnya, aku berpikir kita bisa melupakan jariku. Tapi karena putramu bersikeras melakukan ini, aku pun tidak akan menahan diri. Bayarlah apa yang seharusnya aku terima. Sedangkan untuk Su Holdings, pilihannya hanya dia atau aku. Ayah dan anak itu tentu saja mengesankan, selama bertahun-tahun mengikuti Seng Xiao dan bertemu dengan banyak aktor, Jing Yun mendapati bahwa pasangan ini bisa dianggap di atas rata-rata. Kemudian, setelah paman tertua dan Su Yihong meninggalkan rumah sakit, Mama Su menoleh ke Jing Yun. Ayo pulang. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan ayahmu juga. Tentu, Jing Yun mengangguk. Namun, begitu mereka sampai di rumah, mereka mendapati Su Yihong sudah duduk di sofa dan memperhatikan mereka. Ibu, kamu dan ayah harus menentukan siapa saja yang boleh meninggalkan rumah ini. Tampaknya Su Yihong benar-benar bertekad memaksa Jing Yun keluar dari rumah. Meskipun biasanya cerdas, Mama Su langsung terpojok saat itu juga, itulah sebabnya dia langsung menoleh ke Papa Su. Kamu harus memutuskan masalah ini. Sambil mendesah, Papa Su lalu menjawab, karena keadaan sudah seperti ini, kita harus menyelidiki siapa yang berbohong di sini. Bagaimana dengan ini, sayang? Aku akan mengatur tempat untukmu tinggal bersama Yi Feng dan Minglan, karena kamu masih harus mempersiapkan pernikahan. Dengan kata lain, Papa Su berkata bahwa dia dan Su Yihong akan tetap tinggal di istana. Aku akan mengantarmu pulang saat kita sudah sampai pada inti permasalahan ini. Mama Su memikirkannya, dan memutuskan bahwa itu adalah solusi terbaik saat ini. Baiklah, aku akan mengikuti rencanamu. Bagaimana denganmu, Yi Feng? Aku juga akan mengikuti pengaturan ayah. Bagaimanapun juga, Jing Yun tampaknya telah mengacaukan kebahagiaan sebuah keluarga saat ini, tetapi Mama Su mengerti Jing Yun, jika penipuan itu tidak terbongkar, pada akhirnya hanya akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Kalau begitu, sudah diputuskan. Aku akan mencoba melakukan tes paternitas dengan ayah secepatnya. Namun demikian, tetap di luar. Bagaimana mungkin Jing Yun tidak khawatir? Akankah Su Yihong mengampuni dia sekarang setelah dia mengacaukan rencana yang disusunnya selama bertahun-tahun? Itulah sebabnya dia segera membawa Seng Minglan dan Mama Su ke Jingting. Karena Seng Minglan adalah anggota keluarga Seng, dia tidak akan tercela jika dia tinggal di sana. Tetap saja, membawa orang yang lebih tua juga. Seng Xiao tidak bisa menahan cemberutnya. Kamu gagal menangani hal sepele seperti itu, dan bahkan diusir. Kakak ke-8, Jing Yun hampir kehilangan tangannya hari ini, Seng Minglan menjelaskan. Su Yihong akan bertindak lebih jauh jika Jing Yun tidak mengeksposnya. Tangannya dipaksa. Seng Xiao bangkit dari sofa dan tidak mempermasalahkannya.
Kalian tinggal di Jingting saja untuk saat ini. Aku akan kembali ke kediaman keluarga Sen bersama Kier. Tuan Muda Seng, Anda tidak perlu bersusah payah seperti itu. Nyonya, Anda adalah ibu Jingyun dan karenanya Anda adalah tamu, jawab Seng Xiao. Kier dan saya berada di sini mungkin membuat Anda tidak nyaman, dan kami juga memiliki pekerjaan sendiri untuk dilihat. Tinggal bersama keluarga Sen sebenarnya membuat segalanya lebih mudah bagi kami. Kakak ke-8, apakah kamu benar-benar menyerah pada keluarga Seng? Seng Xiao mengangkat alisnya ke arah Seng Minglan. Apa kau belum mendengar? Aku sekarang adalah menantu keluarga Sen yang tinggal di rumah seorang NET. Aku tidak percaya itu, kata Seng Minglan sambil memutar matanya. Tapi kita benar-benar harus aman kali ini, atau aku tidak akan mengganggumu dan Xiaoqi karena aku punya tempat tinggal lain. Seng Xiao terkekeh mendengarnya, dan menoleh nakal ke Jingyun. Hanya ada dua kemungkinan sekarang setelah semuanya terungkap. Yang pertama adalah Sui Hong mengisi kekosongan, tetapi itu tidak mungkin karena kamu hanya bisa berpura-pura memiliki hubungan darah sekali saja, dan itu tidak bisa disembunyikan lama-lama. Itulah sebabnya Sui Hong berusaha menyingkirkanmu untuk saat ini karena dia mengincar kemungkinan kedua, mengulur waktu, dan menggerogoti Su Holdings. Bagaimanapun, dia tahu bahwa terungkapnya itu hanya masalah waktu. Adapun paman tertuamu yang telah bersama Su Holdings selama bertahun-tahun, dia pasti telah berkoordinasi dengan sempurna dengan Sui Hong dan menyiapkan banyak sekali intrik. Su Holdings akan mendapat masalah jika kamu terus menunggu. Apa rencanamu? Jingyun juga melihat ke arah Seng Xiao, tapi dia tidak mengatakan apapun. Setelah tinggal bersamaku selama bertahun-tahun, hal kecil seperti itu tidak akan mengganggumu sekarang, bukan? Dugaanku mengapa paman tertua tinggal di istana adalah karena dia sudah mengantisipasi kepindahan Sui Hong. Saya hanya khawatir Sui Hong sudah menumbuhkan sepasang sayap dan siap melarikan diri. Mama Su merasa merinding hanya dengan mendengarkannya. Bayangkan saja mereka tidak merasakan apapun, padahal bom waktu telah ditempatkan di samping mereka selama bertahun-tahun.